Biasanya kalau emak-emak tuh senangnya yang simpel sih ya, yang simpel. Seperti saya tadi bilang, saya bisa mengerjakan sebuah pekerjaan gitu, bisnis, tapi tidak mengganggu gitu, tidak mengganggu pekerjaan saya yang sudah ada gitu loh sebagai ibu rumah tangga. Menarik nih. Ternyata ada bisnis yang simpel juga ya, dikerjain sama emak. Ya, Definisi simpel menurut Ibu tuh maksudnya gimana sih? Shawty used to wonder how I got so far. Shawty used to tell me I don't like what you be. Apa kabar semuanya? Kita live streaming lagi di Facebook dan topiknya ini juga nggak kalah menarik ya, bisnis ala ibu rumah tangga. Nah, ala ibu rumah tangga. Maksudnya gimana ya? Jadi maksudnya ala ibu rumah tangga itu berarti bisnis yang mungkin bisa dikerjain sama para kaum perempuan yang memang sudah punya rumah tangga. Tapi kayaknya yang belum punya rumah tangga juga kayaknya cocok nih ya, kayak gitu. Dan sebetulnya ngobrolin topik bisnis ala rumah tangga ini, yang lebih tepat kayaknya harus ngundang seseorang yang memang lebih spesifik. Harus dengerin langsung experience-nya dari pelakunya kali ya, dari pelakunya. Jadi malam hari ini saya nggak sendirian teman-teman. Malam hari ini saya bakal kedatangan tamu. Tamu yang saya undang ini ada kaitannya, relate ya, ada relevansinya dengan topik kita malam hari ini, yaitu bisnis ala ibu rumah tangga. Kenapa? Karena selain beliau ibu rumah tangga, beliau juga seorang pelaku, beliau juga punya bisnis, tapi uniknya bisnis yang beliau kerjakan ini benar-benar saya lihat kalau dari aktivitasnya sehari-hari benar-benar emak-emak banget gitu. Kenapa saya bilang emak-emak banget? Karena beliau juga bukan cuma ngurusin bisnisnya, tapi beliau juga ngurusin rumah tangganya kayak gitu. Beliau sudah punya anak, punya pasangan yang hebat, beliau juga rajin berbagi di sosial media juga. Nah, beliau juga salah satu partner saya juga. Dan kali ini, kenapa saya undang beliau datang hadir di Live Talk pada malam hari ini? Karena banyak sekali hal-hal yang ingin saya tanyakan dan kayaknya sayang banget nih kalau saya nanyanya kayak gitu, cuman bisa didengerin sendirian karena bisa jadi jawaban-jawaban beliau itu bisa membuat kita jadi kaya akan perspektif gitu ya. Teman-teman, beliau ini tinggal di Bandung. Saya sudah kenal beliau ini nggak sebulan 2 bulan kali ya. Saya lihat sepak terjangnya, saya lihat kredibilitasnya, reputasinya juga bagus, dan saya lihat cara beliau mengelola bisnisnya, ini benar-benar sangat menginspirasi. Bahkan beliau itu sudah mencapai beberapa achievement level yang ada di bisnis yang sedang beliau kerjakan. Kita sambut nih teman-teman, Mrs. Wanti Saifuddin. Apa kabar, Bu? halo, apa kabar semua? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dery. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, lagi di mana tuh nuansanya kuning-kuning? Kebetulan saya sekarang lagi di Pandeglang, Pak. Udah nyampe di Pandeglang lagi. Nggak kena Iya. sengatan tuh. Alhamdulillah, Pak Dery. Alhamdulillah. Kemarin memang saya sempat agak khawatir karena memang aturan-aturan dari pemerintah memang agak ketat sekarang. Hanya saja, ya alhamdulillah aja sih, Pak. Alhamdulillah lancar. Kemarin belajar, akhirnya dari perjalanan kemarin saya belajar. Di saat saya banyak ketakutan untuk berangkat gitu kan dari rumah, ternyata semuanya tidak sesuai dengan apa yang saya ekspektasikan sebelumnya. Alhamdulillah lancar. Kekhawatiran itu kadang nggak kejadian ya. Pelajaran itu yang saya dapat kemarin. Iya. Bu, ini topiknya kan bisnis ala ibu rumah tangga. Berarti Wow. ini relate banget ya. Ini ada hubungannya dengan bisnis yang ibu kerjain. Nah, pasti kita bicara tentang apa sih tipsnya, gimana sih cara bangun bisnisnya, gimana caranya punya bisnis, dan gimana cara bisa dapetin pendapatan cuma lewat dari rumah. Gitu ya. Ya. Apalagi di masa PPKM kayak gini nih. Ruang lingkup kita jadi terbatas. Benar nggak, Bu? Karena pergerakannya dibatasi, makanya akhirnya ya banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan mulai dari rumah nih. Nah, menurut Ibu nih,
Ibu kan perempuan. Perempuan nih kenapa harus punya bisnis? Pasti kan Ibu punya definisi sendiri dong. Kenapa Ibu hari ini bangun bisnis kayak gitu? Yang pertama, saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya sangat bangga menjadi ibu rumah tangga karena Ya. buat saya ibu rumah tangga itu apa ya, multifungsi Pak. Banyak sekali yang harus dikerjakan ya kalau misalkan jadi ibu rumah tangga. Ya mungkin kan kayak teman-teman semua yang hadir sekarang pun merasakan gitu hal itu. Yang kedua, kenapa saya memutuskan untuk mau berbisnis sebetulnya. Jadi sebelumnya saya tuh di bisnis ini tuh memang hanya konsumen loyal karena memang saya terapi dengan produk yang sekarang saya jalani bisnisnya. Itu sih sebetulnya di awal. Nah, cuman karena sudah menjadi sebuah kebutuhan, artinya karena saya kan ada kayak trauma tersendiri, saya nggak mau sakit saya itu kayak kambuh lagi gitu loh Pak. Nah, akhirnya saya jadi minum saya tuh diganti dengan produk ini gitu yang ada di ini sekarang saya. Ada penawaran mau nggak gitu loh, minum gratis itu sih awalnya. Ya tertarik dong. Kayak yang gratis. Itu yang gratis. Iya. Saya juga suka Bu yang gratis. Iya, kalau ada yang gratis kenapa harus bayar gitu? Sebetulnya itu Pak, awalnya gitu loh, asal muasalnya itu. Akhirnya, Oh iya. bagaimana caranya kan? Ada pertanyaan dong dari saya. Bagaimana caranya supaya saya bisa konsumsi gratis gitu loh? Biar minum gratis itu bagaimana caranya? Barulah dirangkum gitu. Awalnya jadi dari pengguna, terus gara-gara butuh sama produknya, kayaknya nemu cara untuk bisa minum gratis gitu ya. Betul. Simple ya. Iya. Saya pikir rumit gitu. Cuma gara-gara gratis doang, sekarang bisa jadi sampai di level ketiga gitu. Saya pikir tuh harus rumit gitu. Enggak juga ya ternyata ya. Cuman itu aja sih di awal gitu. Karena kan basic saya memang benar-benar ibu rumah tangga Pak. Basic saya benar-benar ibu rumah tangga yang tidak pernah berbisnis sebelumnya lah gitu loh. Ini sama menarik sekali. ya. Menarik ya. Betul. Saya tuh benar-benar dari pakai barang gitu, dari pakai barang iseng-iseng cerita, tahu-tahu sekarang jadi serius gitu. Karena sayanya kalau sekarang itu memang sudah benar-benar merasakan banyak manfaat, bukan hanya dari manfaat produk yang saya konsumsi itu sendiri. Itu sih Pak, kenapa saya sampai. Ibu nih ibu rumah tangga. Apa sih yang dicari sama ibu rumah tangga? Kalau ngelihat sisi bisnis tuh apanya gitu? Biasanya tuh bisnis yang kayak gimana yang dicari sama mama gitu? Kalau saya sendiri sih hanya ingin di saat saya membutuhkan sesuatu, karena kalau misalkan kita bicara sebuah bisnis nih, kita bicara tentang bisnis, orientasi saya berarti kan hasil Pak di situ. Rasa-rasanya kalau misalkan kita bisa menjalankan sebuah bisnis yang sederhana, yang bisa saya jalankan tanpa mengganggu aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga gitu loh, tanpa banyak waktu yang banyak lah ya gitu, karena kan ya itu tadi Pak gitu kan, kalau ibu rumah tangga tuh memang dari pagi sampai malam tuh pekerjaan tuh kayak nggak usah gitu. Kayaknya nggak ada putus-putusnya ya. Ya nggak selesai, ada aja gitu yang dikerjain tuh. Nah, saya menemukan apa ya, kayak saya bisa mengerjakan bisnis ini tanpa mengganggu aktivitas saya sehari-hari gitu loh, itu sih. Saya melihat hasil, saya melihat peluang di sini gitu. Ya salah satunya mungkin di saat saya membutuhkan sesuatu, ingin apa, membeli apa, enak rasanya gitu kalau saya punya penghasilan sendiri. Begitu ya? Emang mama mikirnya gitu ya? Iya betul. Kan kadang orang yang nanya iseng. Emang nggak cukup? Kadang-kadang kalau saya lihat dari kehidupannya ibu cukup-cukup aja gitu kan ya. Kendaraan punya, rumah punya, hidup juga ya kalau saya lihat ya punya kualitas gitu. Terus ngapain punya bisnis gitu loh. Gitu kan ya. Apa sih yang dicari gitu? Selain tadi ya. Kayaknya kalau beli sesuatu, kalau pakai uang dari hasil bisnis tuh kayaknya seneng banget. Selain itu apa lagi? Karena kan sebelumnya memang karena basic saya ibu rumah tangga yang tidak pernah kemana-mana, dan saya pun tipe orang yang
kurang bersosialisasi. Yang pertama. Yang kedua, saya tuh apa ya Pak, tipe orang yang kalau tidak ada kepentingan tuh saya tuh kayak untuk mengenal orang baru tuh apa gitu loh, buat apa gitu loh. Hanya saja ternyata di bisnis ini saya bisa bersilaturahmi dengan banyak orang gitu, bahkan dengan berbagai daerah, dan itu merupakan kebahagiaan tersendiri sih buat silaturahmi sih Pak. Oh, seneng kongko, seneng ngumpul-ngumpul, seneng ngulumpi jadi kayak gitu ya. Gara-gara punya bisnis, jadi punya banyak teman gitu ya. Iya betul. Dan ternyata bukan hanya kumpul-kumpul aja gitu loh. Jadi sekarang tuh kumpul-kumpulnya kumpul-kumpul yang menghasilkan. Alhamdulillah. Kumpul-kumpul yang berkualitas gitu ya. Emang kalau nggak menghasilkan nggak berkualitas ya Bu? Menurut saya sih. Ini menurut versi Ibu berarti ya? Menurut versi Ibu ya? Ya kenapa harus bisnis? Tadi bukan cuma bisa beli sesuatu yang kita mau lewat hasil yang kita kerjain gitu. Tapi bisa jadi tempat untuk ngebangun networking kali ya, pertemanan baru, akhirnya bisa kumpul-kumpul sama teman-teman baru, tapi kumpulnya tuh bukan kumpul yang gibah gitu. Kumpulnya tuh kumpul yang menurut Ibu tuh yang berkualitas tuh ya ada sesuatu yang bermanfaat, punya dampak kali gitu ya, punya dampak buat orang dan lain-lain. Oke, ini menarik ini. Dan satu lagi. Saya bisa mengembangkan potensi diri saya. Oke, menarik. Bisa mengembangkan potensi. Emang apa sih? Maksudnya gitu loh. Apa yang Ibu dapat ketika Ibu terlibat di bisnis yang Ibu lagi kerjain selain pendapatan ya, gitu. Selain tadi networkingnya, selain kepuasan batin untuk bisa ngerumpi sama teman-teman baru gitu ya, kayak gitu. Apalagi tadi potensi diri. Emang ada? Maksudnya gimana itu? Nah, saya tuh paling tidak percaya diri untuk berbicara di depan orang. Saya paling bukan tipe orang yang sangat percaya diri untuk berbicara di banyak orang gitu. Ternyata di bisnis yang sedang saya jalani sekarang, saya bisa mempunyai kemampuan itu sekarang. Emang harus ngomong di depan orang gitu Bu? Kan emak-emak Ya. biasanya malu gitu. Berarti kan itu sangkutannya dengan rasa percaya diri kita Pak. Kepercayaan diri kita semakin berkurang. Ya, maksudnya Ibu bukan cuma bisa ngomong depan orang, tapi gara-gara begitu rasa percaya diri Ibu jadi tinggi gitu ya. Betul. High confidence. Ya, confident. Ya, punya self confidence yang bagus sehingga itu mungkin bisa menolong Ibu untuk berurusan sama orang gitu ya. Iya, sangat. Di saat kita memang tidak mempunyai kepercayaan diri gitu loh. Kepercayaan diri itu rasa-rasanya untuk berhubungan dengan orang tuh ya sulit. Yang sebelumnya berarti saya yang sebelumnya gitu. Ibu punya tips nggak kalau memang salah satu goalsnya gimana ya caranya bisa ningkatin pendapatan atau nambahin pendapatan? Apa tipsnya gitu? Tips untuk menambahkan pendapatan Pak, ya saya putuskan gitu. Saya putuskan untuk menjalankan bisnis ini gitu sih Pak. Ribet nggak sih? Kan ada yang bilang nanti kalau saya jadi bisnis ribet ya, nanti malah nggak ke cover pekerjaan di rumah, tanggung jawab di rumah gitu. Nah waktu Ibu terjun di bisnis yang Ibu lagi kerjain ini, perspektif kayak gitu tuh ada nggak sih? Terjadi nggak sih faktanya? Oh, berarti Sama itu mitos ya? Itu mitos apa fakta Bu? Atau tergantung orang ya? Kalau buat saya sendiri sih itu mitos. Karena apa ya, keribetan itu sendiri mungkin itu tergantung pikiran kita ya Pak ya gitu loh. Buat saya ribet dan tidaknya sebuah pekerjaan mungkin itu tergantung apa yang kita pikirkan gitu loh. Cuman di bisnis ini saya merasakan dari awal sampai sekarang tuh saya nggak menemukan keribetan itu. Soalnya kan kalau yang saya rasain ya Pak, kalau emak-emak itu paling nggak suka gitu loh, yang ribet-ribet tuh. Oh, nggak suka yang ribet-ribet. Jadi yang simpel gitu ya? Karena kegiatan sehari-hari saya pun kan udah ribet. ditambah lagi harus memikirkan yang ribet-ribet tuh. Iya. Biasanya kalau emak-emak tuh senangnya yang simpel sih ya. Yang simpel, yang seperti saya tadi bilang, saya bisa mengerjakan sebuah pekerjaan gitu bisnis, tapi
tidak mengganggu gitu, tidak mengganggu pekerjaan saya yang sudah ada gitu loh sebagai ibu rumah tangga. Menarik nih. Ternyata ada bisnis yang simpel juga ya, dikerjain sama mama. Ya, Definisi simpel menurut Ibu tuh maksudnya gimana sih? buat saya simpel tuh di saat saya bisa mengerjakan pekerjaan itu di rumah, salah satunya itu. Kerja di Gitu. rumah ya. Betul. Terus caranya itu sangat sederhana gitu loh Pak. Sederhana itu gimana maksudnya? Ya artinya dengan kita bercerita aja pun gitu loh Pak. Oh, Gitu. Jadi kan kita kan merasakan manfaatnya. Kita bicara sebuah produk, saya merasakan manfaatnya dan saya menyampaikan ke orang lain gitu loh. Jadi kalau misalkan memang kalau bicara tentang saya nggak bisa ngobrol, saya nggak bisa bicara, yang saya lakukan sih memang hanya menceritakan apa yang saya rasakan. Itu aja gitu loh. Ya yang saya rasain ya itu yang saya ceritakan gitu. Hanya saja kan pada akhirnya ada pembelajaran gitu loh Pak. Ada pembelajaran yang membantu saya bisa selalu produktif oh ada support di systemnya rumah, berarti. walaupun hanya di rumah saja gitu. Berarti ada support systemnya berarti ya. Betul, ada support system. Jadi Gitu. kalau ada support systemnya, kayak contoh nih, mama nih, ribet nih, saya kan nggak punya ilmu promosi, nggak punya ilmu cara bikin. Kan kalau mau promosi di sosial media atau di WA gitu kan, itu kan perlu skrip, perlu konten, perlu poster dan lain-lain kayak gitu. Itu perlu nggak sih di awal punya keahlian itu, atau memang Ibu punya strategi yang lain nih untuk bisa, contoh misalkan memfasilitasi itu memang ada tools-nya atau apa gimana gitu. Nah kalau sekarang ini sih memang Pak, karena memang ada di bisnis kami ini ada pembelajaran itu ya kan gitu, dan itu sangat membantu sekali, betul, sangat membantu sekali. Artinya gini, saya pun sama Pak Dery, saya memang ke teknologi gitu kan ya, terus ke digital tuh memang di awal juga saya ibu-ibu gaptek sebetulnya. Hanya saja saya mendapatkan panduan-panduan gitu loh, kayak step by stepnya gitu loh, untuk meningkatkan gitu loh, meningkatkan kemampuan saya gitu loh. Ya artinya di saat kita mau belajar sih, insya Allah sih Pak Dery. Hanya saja saya merasakan bahwa fasilitas itu sangat membantu saya menyederhanakan pekerjaan. Dari segi apa Bu? Iya, yang menurut saya kan kayak misalkan cara berbicara itu tuh ada skrip gitu yang dikasih gitu ya, skrip yang dikasih sama di pembelajaran itu gitu. Terus cara kita teknik kita berkomunikasi kita pun memang diajarkan gitu loh di situ. Jadi kalau menurut saya sih memang sangat membantu sih ya. Jangankan untuk digital sendiri gitu. Saya pun di saat saya sudah mempelajari pembelajaran itu, saya bisa praktekkan di saat saya offline. Oh, bisa Kan juga dipraktekin di offline. bagus banget gitu loh Pak. Tuh, karena memang ya itu tadi, jadi memang dibantu pembelajaran sih ya, yang menurut saya memang untuk ibu-ibu cukup sederhana ya. Kita hanya apa ya Pak, kalau bahasa Sundanya mah tinggal niron gitu. ATM ya? ATM. Atau fotokopi plak. Menyontek doang. Hanya ribetnya gimana gitu, kita cuma nyontek ya udah gitu loh, tinggal copy paste ya kalau bahasa anak-anak sekarang tuh gitu loh, nggak ribet sih gitu. Hanya saja ya lama-lama karena kita yang mengerjakan, akhirnya dengan sendirinya kayak terlatih Kak Dery. Jadi teknik komunikasi kita pun jadi terlatih karena mungkin setiap hari gitu kan copy paste, setiap hari copy paste, lama-lama inget dong. Oh ini. Enak banget ya pasti ya. Karena ternyata kalau kita lagi bercanda-bercanda gitu kan sama teman-teman, ternyata kalau di bisnis ini nyontek itu sah ya katanya gitu. Iya. Jadi ini perspektifnya Ibu nih keren ya. Terus experience-nya Ibu keren. Tadi Ibu cerita ternyata memulai bisnis yang lagi Ibu kerjain itu ya sesederhana yang Ibu pikirin tadi, kayak semacam ya udah kalau nggak bisa tinggal copy paste aja gitu ya. Karena panduannya ada, toolsnya ada gitu kan ya. Betul. Itu offline online ada tuh.
Ya, Hmm. online ada, offline pun ada gitu. Karena ya itu tadi, Pak, betul sekali. Dan itu sangat membantu saya, Kelas-kelasnya sangat juga ada. membantu. Ada, kelas-kelasnya pun ada gitu. Ya, ya artinya memang itu kita tinggal mau belajarnya aja sih. Hmm. Kita tinggal belajarnya aja, mau belajarnya aja gitu loh. Seandainya Dan kalau saya nggak punya banyak waktu, Bu. Kalau saya nggak punya banyak waktu, kan banyak orang yang bilang, ya nggak tahu juga sih orang nggak punya banyak waktu tuh ngapain ya. Tapi pasti ada yang ngomong begitu kan ya. Saya nggak punya banyak waktu gitu. Jadi apakah relate gitu? Maksudnya apakah make sense, masuk akal gitu untuk bisa dikerjakan bener-bener part time gitu. bahkan saya kan mengerjakannya tuh kadang-kadang hanya 2 jam aja, Pak, di rumah Gimana gitu. caranya, Bu, 2 jam? Saya nggak kebayang soalnya. Ya seperti jadi tips buat emak-emak nih, emak-emak yang lagi cari bisnis tuh. Itu tadi kembali ya Pak, karena kan kami itu kan memang diajarkan ada pembelajarannya, kita bisa produktif hanya 2 jam saja di rumah gitu. Ya bahkan dengan pembelajaran yang sedang saya sekarang pelajari itu ya Pak ya, saya tuh bahkan bisa menjangkau, kalau saya bilang sih senusantara loh Pak. Maksudnya caranya gimana itu? Ini saya Dengan gali dengan terus ya, teman-teman. ya, Ini saya gali terus nih, biar keluar ilmunya. dengan fasilitas yang diberikan gitu loh di bisnis saya ini, ternyata dengan hanya 2 jam. Gitu. Jadi buat saya sekarang HP itu memang benar-benar mesin uang saya. Sebentar Bu, kan orang awam, bukan orang awam ya, mungkin ini masih belum kebayang gitu. Cara ngejangkau tuh maksudnya gimana? Ibu jalanin bisnisnya tuh dari rumah pakai handphone itu, contohnya gimana gitu? Gimana itu? Ya, karena kan ada. Apa sih yang Ibu lakuin setiap hari gitu? Yang menurut buat Ibu tuh itu simple, menyenangkan, dan tinggal plug doang gitu. Iya. Ya, saya mempraktekkan pelajaran-pelajaran yang diajarkan di fasilitas ini gitu Pak. Dari mulai misalkan kita tuh berkenalan dengan orang-orang baru, menjalin hubungan baik gitu kan. Di saat kita misalkan nanti udah ngobrol akrab gitu. Nah, di saat misalkan kita memang posisinya memang sudah benar-benar kayak enak ya gitu kan hubungan kami gitu kan. Walaupun sebelumnya kita nggak kenal. Saya melihat bahwa itu peluang untuk menawarkan gitu. Menawarkan jadi Ibu juga ngembanginnya lewat sosial media ya? Betul. Sosial media kan banyak tuh, ada TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Lebih spesifik kemana Bu? Kalau saya pakai Facebook Pak. Kenapa saya memilih Facebook? Karena pengguna Facebook tuh menurut saya memang dari berbagai kalangan. Satu. Gitu loh. Gitu ya kan. Nah, yang keduanya gitu. Buat saya sendiri karena memang saya memulainya di FB sih ya Pak ya. Jadi menurut saya itu buat saya sendiri itu udah simpel gitu loh. Saya hanya memikirkan di saat saya upload di FB itu apa pesan yang ingin saya sampaikan ke teman-teman FB gitu loh. Jadi nanti tuh teman-teman FB tuh kesan apa yang mereka dapat gitu dari saya gitu loh. Hanya itu sih Pak. Paling saya upload ya kayak misalkan pengalaman, kegiatan saya sama anak-anak, terus lebih ke yang kali-kali saya edukasi lah gitu, yang saya bisa edukasi. Ya seperti itulah Pak. Kalau yang di-upload itu, proses uploadingnya cuman itu, terus gimana cara dapetin pelanggannya? Lewat mana? Ya artinya kan kalau kita nunggu Pak Dery, kalau kita nunggu ya kita nggak akan dapet ya kan. Kalau kita nunggu kita nunggu. Tapi kan saya selalu berusaha untuk kayak misalkan dari saya mulai love kan, pertemanan. Ibu ningkatin engagement. Nah, nge-love, udah itu nantinya akan larinya memang ke Messenger, gitu saya sapa lah, gitu saya sapa. Ngobrol di inbox. Betul. Saya pikir closingnya dari postingan. Berarti closingnya di belakang.
Nah, justru dari obrolan lama setelah akrab di Messenger barulah kayak misalkan saya dapat nomor WA, setelah lama Oh, ngobrol di gitu. Messenger. Makanya kan saya bilang bahwa sebetulnya gitu, kalau kita bicara tentang bisnis ini tuh yang saya rasain, Pak, ngobrol sih gitu loh. Di sosial media itu Ibu nggak cuman aktif untuk posting ya, artinya Nah, aktif untuk berinteraksi, tapi Ibu juga aktif untuk ngobrol. Ngobrol yang ngobrol. Ibu definisikan di Facebook itu berarti ngobrolnya by chat di inbox gitu ya? Hmm, Ya, itu di ibarat kayak Ibu ngobrol di dunia nyata, tapi dipindahin ke dunia maya gitu ya? betul, betul sekali. Oh, gitu caranya. Iya, iya, iya. Saya praktekin besok. Bahkan saya kan merasakan sekali di saat di FB itu justru saya banyak bertemu orang-orang baru, Pak Dery. Kalau secara asli sih mungkin kita obrolan antar teman atau teman lama gitu kan, kita nemuin teman lama, saudara gitu kan. Artinya ruang lingkupnya yang kita kenal lah ya. Ternyata Hmm. kalau untuk FB Seberapa sendiri, penting? Seberapa penting buat Ibu interaksi di sosial media itu? karena bisnis yang saya jalankan sekarang berhubungannya dengan orang banyak, Pak ya. Ya penting sih, sangat penting Awalnya untuk saya. malu-malu nggak? Kagok Kenapa? gitu. Awal waktu ngawal itu malu kagok? Takut. Takut ya? Takut. Apa yang bikin takut dulu? Eh, nggak tahu Pak ya. Hanya saja kalau untuk memulai itu kayak, aduh, takut salah, Hmm. nggak berani lah, nggak berani gitu untuk melakukan itu tuh nggak berani. Takut inilah, takut ini, ada keraguan, kekhawatiran, banyak hal. Kalau di awal ya Hmm. kan. Artinya kita dengan memulai perkenalan dengan orang baru, kita mulai menjalin hubungan dengan orang baru itu kan kayaknya di awal nggak sesederhana itu gitu loh Pak. Banyak hal Hmm. takut, khawatir, ragu, segala macem aja udah gitu loh di awal. Gimana cara nanganinnya itu? Cara cara nanganin ketakutan itu? Cara nanganin kekhawatiran itu? Sampai akhirnya Ibu sekarang, ngelakuin itu tuh kayak, ya udah biasa gitu? Berani memulai. Oh, iya, 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 simpel ya? Iya, 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 iya. Berarti emang, sosial media tuh make sense banget dikombinasikan sama emak-emak yang sedang mau bisnis, apalagi di-shifting ke online gitu ya? Yang penting tahu caranya mungkin gitu ya, Bu, ya? Betul betul. Tahu tahu caranya. Yang penting kita tahu tahu caranya dan kita memang mau belajar sih. Apakah itu Yang ada saya strategi-strategi khusus ya, Bu? Maksudnya ya kalau nggak ada, ya pure aja gitu atau emang perlu pakai strategi gitu? Sebetulnya ada sih Pak ya strategi-strateginya. Hanya saja kalau misalkan setelah kita sudah kayak menjalankannya, saya pun jadi ngalir begitu aja gitu loh. Ini saya punya tim juga banyak emak-emak kayak gitu. Kadang kalau ngomongin teknis tuh, buat mama tuh kadang-kadang rumit. Apalagi kalau teknisnya terlalu banyak gitu ya, terlalu banyak Hmm. teori lah gitu, rumit gitu. Dan sebetulnya yang dibutuhin mama tuh apa sih, gitu kan? Untuk bisa tetap fight gitu. Kan Ibu punya tim banyak nih mama, saya lihat tuh solid Ya, banget gitu. kalau mama tuh dibikin happy aja sih Pak. Oh, lingkungannya dibikin happy gitu? Betul. Ya, Oke. yang saya rasain sih ya, karena saya kan selalu kayak apa ya, kayak saya menerapkan ke tim saya pun karena saya mama gitu. Jadi saya pun nantinya tuh merasakan apa yang mereka tidak suka, apa yang bikin mereka nantinya tidak mood gitu loh, apa yang Hmm. membuat mereka menjadi terus produktif gitu kan. Eh Mengelola perasaannya sih Pak, kalau emak-emak tuh ya, bagaimana kita Wah, bisa iya, iya. bisa mengelola perasaannya terus gitu. Karena ya itu tadi Pak, kalau diribetkan dengan masalah teknis tuh kadang-kadang ya saya sendiri sih ngalamin gitu loh, agak-agak loading ya. Kadang-kadang loading Iya, gitu iya. kan gitu. Jadi butuh 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 waktu mungkin ya, butuh waktu gitu kan. Harus tetap di guidance terus lah gitu kan kalau emak-emak gitu kan. Nah, yang penting dijaga ininya, stage ininya, Itu ya? perasaannya. Itu ya? Betul, Kondisi itu emosinya aja ya? gitu. Betul. Dijagain aja itu gitu. Jangan jangan dibikin bete, jangan dibikin sedih gitu loh.
Dan Iya, iya. itu sih gitu. Berarti Pengalaman saya relationship, gitu. relationship tuh penting banget ya. Hmm. Antara hubungan kemitraan sama mama ini. Pak Dari, karena saya kebetulan kalau untuk tim saya sendiri sih, saya sangat apa ya, kayak bukan berpesan ke teman-teman tuh bahwa kita satu keluarga gitu loh. Hmm. Justru oke, kita memang sedang berbisnis, tapi bisnis itu kita upayakan untuk selalu dibungkus dengan rasa kekeluargaan, Hmm. rasa kebersamaan gitu Hmm. loh. Dan pada akhirnya ya itu tadi Pak Dery, kalau emak-emak tuh kan kalau hatinya udah kepincut aja. Udah jalannya kayak ini ya, kayak kayak apa splash splash cepet banget. Iya karena itu studi case Bu, studi case-nya banyak juga. Saya tuh nanya ke Bu Anti karena saya pernah ngalamin studi case yang sama gitu. Jadi saya juga banyak tim mama gitu kan, karena saya banyak tim mama. Jadi dulu saya pernah ya namanya orang testing tuh kan pasti ada trial dan error ya. Tapi kan kita harus belajar dari proses trial itu biar nggak error lagi, benar nggak kayak gitu ya? Kayak gitu. Jadi dulu juga saya pernah ngalamin ini kok pada saat apa namanya kita kasih training yang kuantitinya banyak gitu ya, trainingnya kuantitinya banyak nih, seminggu bisa 2 kali gitu, 2 kali 3 kali nih training terus. Lama-lama tuh malah nggak produktif gitu, malah down omset profit itu malah down gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak pusing ya gitu ya, bentar ini Iya. jatuh lagi ini bahasa Sundanya jadi liar gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau terus tiba-tiba waktu itu kan dirubah juga kan karena proses evaluasi gitu, dirubah gitu. Trainingnya mungkin 2 minggu sekali gitu, trainingnya mungkin 2 minggu sekali, tapi yang diperjelas adalah KPI-nya, KPI itu kayak to the list gitu. Kadang-kadang to the list-nya juga nggak jelas Bu. Ya contoh gini, to the list-nya kadang-kadang nggak ngaruh sama si aktivitas bisnisnya gitu. Contoh nih, ini studi case real, bener-bener real gitu. Kayak misalkan contoh, ya kalau kamu pengen bisnisnya gede, bertumbuh gitu ya, ya coba deh perbaiki hubungannya sama pasangannya, perbaiki hubungan sama orang tua, metode cara memperbaiki hubungannya seperti apa. Itu-itunya, malah omsetnya naik. Tapi kalau giliran kita ngomongin metodologi, sistem, ya, tekniknya, gininya, ini, malah turun omsetnya. Iya betul. Itu gimana Bu? Gitu. Itu studi case saya sih. Gitu. Iya betul. Itu saya ngerasain sekali gitu. Saya ngerasain sekali gitu. Jadi kayak emak-emak tuh yang dibikin yang kayak sederhana deh gitu loh. Kalau bahasa saya itu yang sampai gitu loh. Yang sampai ke mereka gitu loh. Yang mereka Jenuh juga suka. ya tiap hari training gitu ya. Iya. Kayak gitu. Ya karena mungkin Pak, mungkin ini masih asumsi saya. Ya itu tadi mama tuh udah kayak pusing dengan segala macam problem di rumahnya kan. Kadang-kadang kan sama anak juga kan kita tuh ada kesel, ada marah, ada pusing. Sekarang mesti diribetin lagi gitu dengan pekerjaan yang bikin kita pusing juga gitu. Udah malas duluan kayaknya gitu kalau saya sih. Nggak tahu kan. Tujuannya mau cari solusi malah nambah masalah gitu. Iya. Tapi kalau misalkan dibikin kita tuh nyaman, dibikin happy, dibikin ya itu tadi benar. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengelola perasaannya itu gitu supaya tetap harus happy kan? Ya itu tadi kan produktif terus Pak. Justru yang saya lihat di saat saya masuk ke situnya ya omset memang naik. Kadang KPI-nya juga, maksudnya to the list-nya juga nggak usah terlalu banyak, tapi dia relate gitu sama, yang penting relate sama bisa jadi revenue, misalkan revenue itu bisa jadi pendapatan dia, misalkan kayak hari ini upload ini ya gitu, terus minggu ini tugasnya cuman follow up masing-masing sehari 5 pelanggan aja ya, itu tuh relate sama mereka gitu, dibandingkan sama yang kita jelas pakai ilmunya ilmu langit. Jadi si mama itu sendiri tuh kayak nangkepnya itu sederhana Pak Dery. Dengan pola yang seperti tadi tuh gitu loh. Karena kan ya
kembali kan Pak Dery, nggak semuanya mitra saya pun kayak sudah mengerti lah ya, apalagi tentang digital. Ya itu tadi gitu Pak, selalu diedukasi, diarahkan, dan jadi tuh di seperti Pak Dery tadi bilang, sekarang ini ya kita sekarang hari ini gitu-gitu ya, gitu, dibikin gitu. Iya Seru-seru. gitu kan. Iya, karena mereka panggilnya saya mami gitu kan. Siap mam, iya mami, itu dibikin happy Pak, beneran. Mama tuh dibikin happy. Jadi ketahuan berarti ya kalau mama tuh omsetnya turun, berarti sebenarnya bukan cuman bukan mungkin asumsinya nggak harus 100% bukan karena dia nggak ngerti secara teknis apa yang harus dilakuin. Bisa jadi ada masalah nih gitu ya sama perasaannya. Perasaannya. Iya, bisa jadi kan bisa jadi ada problem sama keluarganya atau hubungan antara partner kerjanya juga bisa jadi kan kayak gitu. Bisa jadi. Artinya ya kembali Pak Dery. Jadi segala sesuatunya memang perasaan. Bersangkutannya dengan perasaan. Gini, konflik yang terbesar di organisasi yang isinya mama itu apa sih biasanya? Menurut experience-nya Bu Wanti? Atau studi case-nya sama kayak saya? Ya, dia kan setiap namanya bisnis tuh pasti ada konflik dong, bener nggak? Gitu. Konflik kan biasanya drama-drama dikit lah banyak ya kalau mama. Ya. Gitu. Gimana Bu? Ya, yang saya alami Bapak sejauh ini gitu kan. Mitra-mitra tuh di saat memang terganggu psikologis ya, kalau saya bilang situ psikologisnya gitu, yang bersangkutan dengan perasaannya itu mempengaruhi sekali. Kayaknya Ibu ngerti banget ya, paham banget gitu. Iya. Dan memang betul Pak. Karena memang itu sih kuncinya di situ. Jadi di saat kita memang merasanya nyaman, damai, tenang, happy, mereka tuh bergeraknya keren. Mama tuh sebetulnya keren ya. Mama tuh kadang-kadang cuma butuh motivasi ya. Perlu maksudnya kalau Ibu nih sebagai perempuan hanya motivasi, perlu motivasi atau perlu tantangan? Kalau saya pribadi senang tantangan gitu loh. Tapi kalau kebanyakan perempuan gimana, Mama? Iya, kalau menurut saya sih itu memang sesuai apa yang mereka butuhkan. Sebetulnya apa yang mereka butuhkan. Kalau misalkan kayak merekanya memang lagi ada problem, ya itu tadi gitu. Kita datang untuk memotivasi lagi lah gitu. Nah, hanya saja kalau untuk saya pribadi memang saya sih senangnya memang tantangan Pak Dery gitu loh. Kalau saya sendiri. Kan, Mama kalau kan kadang suka ngobrol konsultasi apa gitu ya, bahasanya tuh mau konsultasi kayak apa gitu. Itu lebih ke teknis apa lebih ke psikologis sih? Atau kadang-kadang curhat gitu. Judulnya itu kadang-kadang rancu apa ya Pak ya. Ya saja memang mengembalikan stage itunya sih. Kalau Mama ngobrol Pak. Ngobrol. Lebih banyak ke psikologis berarti ya? Betul. Ngobrolinnya bukan teknis ya? Bukan teknis. Yang alami sejauh ini. Kalau udah gerak kan nggak bisa dilawan. Karena bahasa nyeleneh saya, kalau Mama tuh kadang-kadang kalau misalkan udah ngotot tuh udah nggak tahu malu. Iya. Saya udah nggak tahu malu Pak. Kalau dia udah oke nih gitu, udah nggak tahu malu. Iya. Saya tertarik tuh ya. Ada nggak buat tips nih buat mama yang pengen punya bisnis? Ibu punya referensi nggak? Ya, kalau referensi saya sih untuk emak-emak yang sekarang hadir di FB. Ya. Kira-kira model bisnisnya yang perlu dipelajari itu yang kayak gimana? Apakah dia yang harus stok barang atau apakah dia yang harus modalnya gede gitu? Enggak juga sih Pak ya, enggak juga. Yang penting sih untuk emak-emak sih menurut saya memang yang pertama memang yang sederhana dan bisa dikerjakan di rumah, terus memang yang tidak
tidak terlalu, apalagi sekarang kondisi yang sedang ya kita semua orang ya Pak ya, semua orang yang tidak membutuhkan modal terlalu besar juga sih gitu loh. Gitu Pak. Tapi pada akhirnya kita memang kedepannya mempunyai peluang gitu kan, mempunyai peluang penghasilan yang kita inginkan sih sebetulnya. Menurut saya sih seperti itu. Simple, murah, gitu ya, murah meriah ya. Gitu. Betul. Kan kalau mau buka bisnis sekarang nyewa tokonya berapa? Belum barangnya belum itu juga laku ya nggak gitu kan? Itu kan kalau kondisi sekarang ini menurut saya jangankan untuk memikirkan modal yang besar sih ya Pak ya gitu. Hanya cuman saya berpikir ya bagaimana dengan kita mengeluarkan yang tidak terlalu besar tapi mempunyai peluang gitu kan. Untuk sekarang sih gitu, mencarinya sih peluang sih gitu loh. Ya, kalau bisnis yang lagi Ibu kerjain sekarang itu modelnya kayak gimana? Apakah dia perlu stok barang, perlu tempat, perlu perizinan gitu atau gimana? Enggak sih. Soalnya kalau hal-hal seperti itu memang sudah perusahaan yang ngatur ya. Sudah perusahaan yang ngatur gitu. Saya pribadi hanya karena ini kan bentuknya kemitraan Pak. Kemitraan ya. Betul, kemitraan. Jadi ya saya mengembangkan bisnis saya sendiri aja sih. Kalau untuk urusan-urusan yang seperti itu udah ada yang mengaturnya sih. Saya nggak diribetkan dengan saya harus stok barang gitu. Saya nggak pernah diribetkan dengan kayak apa ya, pembagian hasil dengan harus gaji karyawan dan segala macam. Oh, udah jadi semua. Iya Bapak. Bisnis modelnya tuh udah jadi semua, tinggal dikerjain doang gitu ya. Nggak perlu stok barang, terus pembagi hasilnya udah ada, mungkin marketingnya gitu ya. Terus ada nggak kelas-kelas supportnya kalau misalkan saya tertarik nih sama Bu Wanti, pengen terlibat di bisnis yang lagi Ibu kerjain nih, tapi saya pemula, gaptek gitu. Kira-kira ada supportnya nggak sih? Gitu, kayak kelas dan lain-lain. Ada. Karena kan saya pun memang belajarnya di kelas ini gitu loh. Seperti misalkan kita tuh mendapatkan video network marketing mindset series gitu kan. Terus basic how to start-nya gitu sebanyak 30 modul, dan itu sebetulnya tidak gratis Pak gitu. Sebetulnya tidak gratis. Seperti video network marketing kan harganya kan 370 kan ya. Nah, kalau misalkan kayak e-course how to start tuh seharga 225.000. Hanya saja itu menjadikan fasilitas jika gitu ada teman-teman yang memang tertarik gratis. Oh, kasih gratis. Iya. Suka saya main gratis. Iya. Oh, berarti kalau saya minat untuk join sama Ibu, sebetulnya offernya, nawarnya tuh nggak cuman saya gabung aja gitu, join aja sama tim Ibu gitu ya. Berarti ada beberapa benefit tambahan yang bisa membantu saya untuk memulai bisnisnya gitu ya. Gitu kan. Ya, kadang-kadang kan kalau kita memulai bisnis, apalagi yang basicnya seperti saya ibu rumah tangga kan, kadang-kadang setelah ini saya mau ngapain ya gitu loh. Berarti tadi dapat apa aja Bu? Dapat apa aja kalau saya gabung di Ibu? Ini ya, saya tadi catat tuh. Betul. Oke. Betul. Video marketing mindset series senilai 370, tapi ini dikasih gratis gitu? Gratis. Oke. Berarti belajar tentang mindset ya? Penting juga berarti mindsetnya ya? Berarti waktu saya join di Ibu nih di awal, berarti mindset saya ini udah dibenerin nih gitu ya? Iya, betul. Harus Pak gitu kan. Kalau kitanya nggak disamain dulu mindsetnya, nggak ketemu kayaknya. Terus tadi juga saya catat tuh, selain dapat bonus 375.000, 40 video network marketing mindset series, terus juga dapat lagi 30 modul e-course how to start. Jadi waktu saya gabung sama Ibu, saya bakal dapat 30 modul untuk memulai bisnisnya. Di situ diterangin berarti kayak misalkan saya harus mempelajari produk knowledge-nya, plan-nya, langkah kerjanya tuh ada semua di situ. Ada semua di situ.
Dan Iya itu kan itu bisa tadi. akses dari rumah gitu. Ya, Cuman pakai handphone doang gitu. betul. Oh, gampang banget ya. Sesederhana itu, Pak Dery, gitu loh. Ya itu tadi, Bapak kan kadang-kadang kita kalau misalkan berbisnis tuh, saya setelah ini harus ngapain gitu. Saya memulainya harus bagaimana gitu. Ya, alhamdulillahnya Hmm. gitu, Pak. Di bisnis saya ini justru kita di-guide dan step by step-nya. Pertama Jadi melakukan nggak buta ya, jadi nggak buta ya. Betul. Hmm. Enak Ini banget senilai berapa sederhana. ini? Senilai 225.000 tapi gratis gitu. 600 Berarti total ribu. dapat 70 materi ya. 70 modul ya. Free ya. Senilai 600.000 free. Kalau lewat mana, Bu? Di Ini ya, lewat ini ya. betul, lewat itu. Ya teman-teman, kalau yang tadi misalkan gitu ya, kayaknya saya pengen tahu nih apa yang dikerjain sama Bu Wanti gitu ya. Terus pengen tahu juga support kelasnya kayak gimana, pengen belajar juga bareng sama Bu Wanti, fight bareng sama Bu Wanti dan tim, gitu kan ya. Teman-teman bisa tulis ini https://bit.ly/1 tanya T-nya huruf besar ya, kayak gitu. Ini langsung koneksinya ke Ibu. Betul. Ke nomor PS saya. Jadi kalau mau dapetin offer tadi, penawaran tadi, yang semuanya itu gratis, Betul. lewat sini ya Bu ya? Betul Bapak. Bisa lewat ke situ. Nanti langsung connect ke nomor WA saya. Join sama Ibu Wanti, udah langsung dikasih bonus senilai bonusnya 600.000. Wah keren. Ya. Kelas-kelasnya juga ada ya? Ada Pak. Kelas-kelasnya juga ada. Karena ya itu tadi saya sangat merasakan manfaatnya di bisnis ini pun itu tadi kelas-kelasnya selalu continue. Ya ini nggak kerasa Bu, udah 1 jam. Apa Bu pesan buat teman-teman khususnya para mama nih di masa-masa PPKM ini? Aduh. Pesan-pesannya apa ya Pak ya? Untuk kondisi seperti sekarang ini kan rasa-rasanya sih bukan hanya kita Pak ya, bukan hanya kita tapi memang kayak semuanya ya rata gitu kena dampaknya. Yang pertama sih ya selalu berpikir positif lah, selalu berpikir positif gitu. Yang keduanya memang tetap semangat gitu kan, tetap semangat. Dan yang ketiganya kita harus selalu bijak mencari peluang usaha yang bisa dikerjakan pada masa seperti inilah gitu loh, yang bisa kita kerjakan di rumah gitu kan, dengan segala macam pembatasan hingga ruang gerak kita memang cukup terbatasi dalam kondisi seperti ini gitu. Ya menurut saya ini sih cocok menurut saya gitu loh Pak. Oke, ini kan karena waktunya udah mepet Bu, tadinya kita mau buka sesi pertanyaannya. Buat teman-teman yang mau nanya, mungkin nggak bisa kita jawab di sini, tapi pertanyaannya bisa di-inbox ke Facebook Ibu aja kali ya? Iya, Oke. betul. Facebook Ibu tuh namanya apa ya Bu? Wanti Saifuddin. Wanti Saifuddin, ntar saya catat dulu. Teman-teman bisa add friend, pertemanannya sama Ibu Wanti Saifuddin. Nah ini nama Facebooknya. Kayak gitu. Nanti bisa tanya-tanya boleh ya Bu ya? Boleh, gratis. Konsultasi nggak apa-apa ya? Dengan senang hati Pak Dery. Oke. Produknya bergerak di bidang apa? Yang pertama kesehatan, karena kebetulan memang kami pun memang baru bulan Mei ya launching produk skincare-nya juga. Jadi yang pertama kesehatan. Artinya maaf Bapak sedikit saya ingin ini. Untuk saya sendiri, untuk saya pribadi, bisnis produk yang sedang saya jalankan tuh menurut saya sih tidak mengenal zaman gitu loh Pak. Karena dari zaman kapan sampai kapanpun menurut saya kesehatan tuh sangat penting gitu loh.
kesehatan tuh sangat penting. Kedua, skincare pun sama gitu. Rasa-rasanya selama di dunia ini ada perempuan, Sama meskipun ada skincare. Iya. ya gitu. Oke. Jadi ya kalau bahasa Memang saya memang nggak ada maksudnya gitu loh Pak. Karena kesehatan sama kecantikan tuh sudah menjadikan kebutuhan sih gitu loh sekarang tuh. nanti tinggal konsultasi sama Bu Anti. Bu Anti, produk-produk yang dijalan sama Bu Anti juga itu ada kaitannya dengan produk-produk kesehatan, terus produk-produk kecantikan gitu ya Bu ya. Dan itu juga Betul. bisa bantu kita untuk tingkatin sistem imunitas kali ya, atau daya Ya, tahan tubuh kita terhadap ya betul, sekarang betul. kan lagi musim-musimnya COVID harus dijaga Bu ya. Betul Pak Desi, betul. Sekarang lagi membutuhkan imunitas yang sangat Wah, itu saya apapun saya beli, yang penting bisa buat jaga kualitas kesehatan saya gitu. karena Bapak Iya minum dong. jadi saya minum juga. Izin Pak. Iya. Kok botol kita sama ya? Oke. Berarti thank you banyak. Terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Dengan hati sendiri. Semoga apa yang dibagikan ini bisa menginspirasi teman-teman, bisa bermanfaat dan bisa menambah kekayaan ya. Amin. Kekayaan dari Amin. perspektifnya teman-teman kayak gitu. Semoga kita selalu diberikan kualitas kesehatan yang baik, terus dipanjangkan umurnya, makin bermanfaat, makin menginspirasi, keluarganya selalu harmonis, pertemanannya selalu berkualitas, terus apa yang menjadi cita-cita kita itu bisa tercapai sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan lagi atau lebih cepat lagi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih Bu Anti. Terima kasih Bapak. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.